Halo, kembali lagi Rul Parmato di sini. Sekarang saya lagi bareng sama salah satu pengisi acara di International Golomori Jazz 2024. Siapa dia? Tak lain tak bukan Mbak Andin. Apa kabarnya? Baik, Kiril apa kabar? Baik, long time no see ya. Ini long time no see, dulu setiap hari ketemu sama dia. Tetangga, kampus tetangga, rumah tetangga. Masih jet lag gak sih? Baru nyampe kan di Indonesia? Bener, baru nyampe, tapi gak ada jet lag kok. Udah siap tampil? Udah siap tampil. Oke, kalau ngelihat dari sejarah seorang Andin Aisyah gitu ya, jazz festival, jazz event udah makanan sehari-hari lah ya gitu. Tapi sering, tapi how do you see this new event International Golomori Jazz 2024? How do you see it? Iya, jadi dalam satu dekade lebih terakhir itu kan sebenarnya kayak jazz tuh di mana-mana kayak lagi banyak digaungkan gitu. Nggak hanya di Indonesia, ini kita ngomongin internasional. Tapi memang Indonesia itu sebenarnya tuh punya potensi yang luar biasa banget. Potensi dari para pendengarnya, potensi dari para musisinya untuk bisa mengembangkan, terus potensi dari para kreator eventnya, karena kita tuh kayak benar-benar kreatif banget, dan yang pasti potensi dari tempat-tempatnya juga gitu. Jadi Indonesia itu tuh sebenarnya kayak kaya banget kan akan alamnya, terus kreativitasnya, terus musisinya, kreator eventnya. Jadi aku ngerasanya nih International Golomori Jazz Festival ini tuh adalah penggabungan dari semuanya itu gitu. Hampir nggak ada sebenarnya festival di Indonesia dan di dunia sebenarnya yang punya latar seperti Golomori ini. Hanya Golomori pasti yang punya kan, yang pasti hanya di Labuan Bajo, di Golomori precisely. Dan buatku ini kan adalah event pertama ya. Aku juga nggak sabar sih pengen tahu seperti apa nantinya. Tapi aku sendiri sudah pernah ke Golomori untuk kita bikin video di sana gitu ya. Aku ngerasain vibe-nya sih memang keren banget gitu, karena memang dari banyaknya event yang pernah aku datengin, aku nyanyi di sana, aku belum pernah tuh lihat ada gedung yang benar-benar dibuat sebagus itu, arsitektur yang sebagus itu dengan sound yang sebagus itu di tengah alam gitu. Biasanya kan kalau di tengah alam oke, di gunung gitu, oke di laut gitu misalnya, atau di bukit mana gitu, atau kalau gedung pertunjukan bagus di tengah kota gitu. Tapi yang gedung yang seperti ini di tengah alam baru ini aku lihat. So kolaborasi cantiknya alam sama uniknya budaya di sana, dan juga that complicated beautiful jazz music itu akan jadi satu hal yang menyenangkan. Menurut aku akan jadi satu hal yang menyenangkan. Udah gitu di sana indahnya lagi Golomori itu, dia itu ada bukit dan bisa lihat laut gitu. Jadi biasanya kan laut aja, di gunung aja. Nah ini nih ada dataran tingginya juga ada lautnya di satu tempat yang sama gitu. Terus kalau kita ngomongin soal jazz, ini juga adalah sesuatu yang nanti kan pengisinya di sana tuh ada beberapa, ada yang konsepnya band seperti Malik, ada yang legendary gitu seperti Sheila Majid gitu. Aku juga akan tampil di sana, dan yang pasti orkestra dari seorang Tohpati gitu. Bayangin gak sih orkestra loh ini. Jadi kita nggak ngomongin tentang kayak band jazz yang mungkin trio atau quartet gitu, tapi orkestra di tengah scenery yang seperti itu. It's gonna be magical. It's gonna be magical. Soalnya kalau di sana kalau udah agak-agak malam, bintangnya tuh banyak banget. Jadi kerasa ya seperti apa. Kalau ngomongin penampilan, gimana persiapan baik untuk hari ini, mau roadshow-nya nih, manggungnya, sama nanti di 16 November? Aku yang untuk hari ini aku excited banget karena baru pertama kali akan berduet dengan band jazz dari Ubud ini gitu ya. Tapi aku juga udah kenal sih sama beberapa dari personilnya, tapi aku sendiri sebenarnya kalau ditanya udah lama banget nggak bawain lagu-lagu jazz standard gitu, makanya aku excited banget untuk malam hari ini. Terus kalau untuk yang nanti di Golomori pastinya udah tektokan tentang konsep, tentang lagu-lagunya, tentang nanti kolaborasinya, karena nanti nggak hanya kolaborasi dengan seorang Tohpati aja, tapi juga dengan penyanyi yang ada di sana gitu. Kayak masih rahasia nih. Rahasia.
Oke, dari konsep lagi dikerjain, persiapan udah cukup matang lah ya kalau bisa dibilang. Nah, apakah ada yang spesial lagi yang cuma ada di Golomor dari Andin nih? Aduh, apa ya? Kalau aku sih memang kepikirannya selain dari musik itu udah pasti nomor satu. Tapi yang pasti tuh aku tuh cinta banget sama wilayah Indonesia Timur sebenarnya. Jadi jauh sebelum aku memang dikontak untuk Golomori ini, aku sendiri juga memang sudah sering main ke Flores, ke Bajo, ke manapun gitu ya, ke daerah-daerah di Indonesia Timur. Jadi aku kayaknya ingin mempersembahkan sebuah penampilan as in busana yang kayaknya akan ngulik kain-kain dari daerah sana juga gitu. Oke. Thank you Mbak Andin. Good luck hari ini, good luck buat 16 November. Good luck for everything.